Perbuatan mereka seperti sarab. Sarab itu artinya fata morgana. Fata morgana itu ada apa tidak? Fata morgananya ada, tetapi yang tidak ada apanya? Airnya yang tampak, ya, seolah-olah ada air padahal tidak ada. Ya, jadi orang-orang kafir itu amal perbuatannya sebaik apapun, ya, meskipun dia menginfakkan seluruh hartanya untuk orang lain, tapi kalau dia tidak iman, maka amal perbuatannya itu seperti sarabin fata morgana biqi'atin, di sebuah dataran, ya, yahsabuhu dham'anu ma'an, orang-orang yang kehausan mengira itu adalah air, hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an, tapi ketika orang yang haus tadi itu datang ke tempat yang tampak di situ ada air, lam yajidhu, dia tidak akan menemukan air itu sedikit pun. Apa yang ditemukan di situ? Wa wajadallaha indahu, di situ dia ketemu Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Fawaffahu hisaba, Allah kemudian melakukan hisab, penghitungan kepada dia. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat di dalam menghisab. Ya, jadi intinya bahwa iman itulah kunci untuk surga. Ya. Jadi iman itu artinya percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Ya. Kalau tidak, dia beragama apapun, soleh bagaimanapun, menurut keyakinan kita, mereka adalah orang-orang yang tergolong kufur, ya. Dan itu mereka tidak bisa masuk surga. Oleh karena itu, pandangan atau ideologi pluralisme yang sangat terkenal bahwa semua agama itu sama dan semua pemeluk agama itu akan masuk surga, itu tidak bisa dibenarkan berdasarkan ayat ini. Ini jelas ayat ini, ya. Oke. Nah, persoalannya sekarang adalah iman dan amal soleh itu ada yang sifatnya amalan hati, ada yang sifatnya amalan jasadi. Ada ibadah hati, ada ibadah jasadi. Kata lain, ada amalan batin, ada amalan lahir. Ya. Salat yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, ya, itu masuk amalan hati atau amalan jasadi? Ya. Amal yang tampak itu namanya amal jasadi. Ya. Orang pokoknya Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah dan ruku, berdiri, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, terus begitu sampai salam. Ya, itu kan semua amalan lahir, tampak. Meskipun hatinya itu tidak ingat Allah, sah enggak salahnya? Sah apa tidak? Tetap sah, karena definisi sholat itu adalah a'malun wa aqwalun, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi itu amalan jasadi. Tapi amalan jasadi itu tidak akan sempurna kalau tidak disertai dengan amalan hati. Artinya hatinya harus juga ikut sholat. Itu yang dimaksud dengan amalan hati dan amalan jasadi. Ya. Orang memberi sedekah 1 juta, itu amal jasadi atau amal batini? Jasadi. Amal batininya apa? Ikhlas. Ya. Jadi dia memberi, tangannya memberi uang, hatinya ikhlas. Ya. Kalau dia memberi tapi hatinya tidak ikhlas, ya, infaknya menjadi tidak berarti. Ya. Jadi makanya iman, amal soleh itu harus seimbang antara amalan hati dan amalan jasadi. Ya. Oke.
Ini diibaratkan hubungan antara amal batin dan amal lahir, ya. Itu kalau amal batin itu seperti akarnya, ya, seperti akarnya. Sementara amal jasadi itu adalah pohon dan rantingnya, batang dan rantingnya, ya. Pohon dan ranting ini akan tumbuh subur, syaratnya akarnya harus kuat. Kalau akarnya ini lapuk, mati, dia akan mati juga di sini. Ya. Maka oleh karena itu amal batin dan amal lahir ini harus seimbang. Ya. Firman Allah, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullakhinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat kaifa, bagaimana daraballahu mathalan, Allah memberi sebuah perumpamaan, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, pokoknya, akarnya atau fondasinya itu menetap kuat. Ya, ini. Far'uha, cabang-cabang dan rantingnya ini menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullakhinin bi'idni rabbiha. Nah, pohon yang akarnya kuat, sabitun, itu nanti akan terus berbuah atas izin Allah dan berguna untuk masyarakat. Nah, ini perumpamaan hubungan antara amal batin dan amal lahir. Nah, ini perlu kita perhatikan supaya amal kita bukan sia-sia, tapi tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga dari penjelasan Rasulullah, kita bersedekah, ya, berapapun banyaknya, kalau tidak diikuti dengan keikhlasan, apalagi diikuti dengan apa? Al-manni wal adha. Bersedekah tapi sambil ngomel, bersedekah tapi sambil pamer, bersedekah tapi sambil menyakiti hati orang yang diberi sedekah, maka itu termasuk tubtilus shadaqat, membatalkan sedekah. Ya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan al-manni, itu artinya ngundat-undat, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang sudah diberikan, yang sudah dia lakukan. Wal adha, sambil menyakiti, ya, menyakiti. Jadi ketika kita bersedekah, kita tidak perlu berharap kebaikan dari orang yang kita beri sedekah. Meskipun orang itu tidak berterima kasih, bagi kita tidak masalah. Jangan sampai kita kemudian ketika orang yang kita beri itu tidak berterima kasih, terus kita ngumpat, stikai gak terima kasih, nah, misalnya gitu ya, itu namanya ya. Atau orang yang pernah kita sedekah itu kemudian tidak cocok dengan kita, terus kita undat-undat, awakmu ki biyen sing ngekeki sing biayai awakmu sapa nek aku. Nah, itu namanya al-mannu, ngundat-undat. Wal adha, menyakiti, ya, memberi tapi dengan menyakiti hati. Nah, itu berarti amal batinnya tidak jalan, ya, hanya amal lahir. Kalau tidak ada amal batin, maka menjadi seperti pohon yang akan kering kerontang karena akarnya sudah lapuk. Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan bimbingan kepada kita. Amal hati syarat pertama dan utama untuk menjadi muslim dan mukmin. Kita menjadi muslim dan mukmin itu kan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi itu kan amal lahir, ucapan itu. Kalau mengucapkan syahadatain tapi hatinya tidak, itu masuk apa namanya? Munafik. Ya, makanya untuk bisa menjadi muslim dan mukmin itu yang utama sebenarnya adalah hatinya yang bersyahadat. Kalau mulutnya yang bersyahadat bisa saja dia munafik.
Sekarang banyak fenomena di zaman modern ini. Ya, saya baca berita itu ada 5 mu'alaf yang balik murtad. Ya. Mengapa? Karena waktu dia menyatakan diri masuk Islam itu hanya di mulut. Karena dia mau nikah dengan seorang muslimah misalnya. Maka dia mengucapkan 2 syahadat, tapi begitu selesai dia balik lagi ke agamanya. Ya, jadi sebenarnya waktu dia syahadat itu belum muslim, karena itu hanya di mulut. Ya, maka kata Ibnu Qayyim, amal hati itu syarat pertama dan utama untuk menjadi muslim dan mukmin, bukan sekedar ucapan. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Yang namanya iman itu nomor 1 adalah pembenaran di dalam hati. Baru setelah itu qaulun bil lisani, diucapkan dalam lisan. Setelah itu amalun bil jawarihi, harus ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dengan anggota badan kita. Ya salat itu amalun bil jawarih. Ya, qaulun bil lisan itu syahadatain, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi dasar utamanya adalah tasdiqun bil qalbi. Ya, harus ada pembenaran, keyakinan di dalam hati kita. Amal hati yang membedakan antara mukmin dan munafik, ya, kita tahu. Kalau munafik itu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman hatinya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ayatnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi Ibnu Qayyim, sekarang gurunya Ibnu Taimiyah itu memberikan petunjuk kepada kita. Antara amal batin dan amal lahir terdapat kaitan yang sangat penting. Tidak bisa mengambil yang satu dan meninggalkan yang lain. Jadi amal batin itu memang sangat penting, tapi juga kalau cuma batin tok, ya itu tidak lengkap. Jadi amal batin dan lahir itu harus digabungkan, tidak bisa mengambil salah satu. Prinsipnya adalah mengutamakan yang wajib, baik itu batin maupun lahir, ya. Membuang iri dan dengki itu amal batin lebih utama daripada puasa sunnah, itu amal lahir. Ini menurut Ibnu Taimiyah, ya. Kita rajin puasa Senin Kemis atau rajin puasa Ayyamul Bid, tapi hati kita tidak bersih dari rasa iri, dengki, benci kepada sesama muslim, maka puasa sunnah dan ibadah sunnah yang lain itu menjadi tidak berarti, ya, karena tidak diiringi dengan amal batin, ya. Jadi ini petuah-petuah dari para ulama yang harus kita perhatikan, ya. Menurut Imam Al-Ghazali, hati dan jasad itu berkaitan erat. Buktinya apa? Ketika kaki kita terluka, hati ikut merasa sakit apa dia? Tidak sakit. Ketika hati merasa takut, bulu kuduk berdiri, kaki dan tangan gemetar. Jadi sebenarnya antara batin dan lahir itu berkaitan erat, ya, itu otomatis sudah, ya. Kalau kita marah, wajah menjadi mata memerah, kan gitu, ya. Orang sedang marah itu matanya merah, berarti ada hubungan antara keadaan batin dan jasad, ya. Ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Jadi itu berarti ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu apakah sekedar ucapan atau ada pengaruh dalam hati kita? Nah, di situ yang perlu kita periksa di dalam diri kita masing-masing, ya. Ya, meskipun tadi ada hubungan erat antara jasad dan hati, tapi hatilah yang memimpin dan memerintah.
jasad hanya pengikut dan pelaksana. Hati yang punya mau, jasad hanya alat untuk mencapai kemauan hati itu. Ya. Jadi tetap saja pemerintahnya itu adalah hati. Yang memerintah itu adalah hati. Ya. Jasad melakukan sesuatu kalau tidak diperintahkan oleh hati, ya itu cuma mungkin sesuatu yang rutinitas saja. Sabda Nabi SAW, dalam jasad ada mudghah, kalau baik, baiklah seluruh jasad, kalau buruk, buruklah seluruh jasad. Ya. Mudghah itu sering diartikan segumpal daging. Nah, jadi namanya kolbun dalam bahasa Arab. Kolbun sering diartikan dengan apa? Hati, ya. Tapi kalau kita belajar anatomi tubuh, di mana hati itu letaknya? Kiri apa kanan? Hati itu lever, ya, kanan. Tapi sebenarnya kolbun di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran itu terjemahnya bukan hati, jantung. Ya. Jadi kalau di negara Arab sana ada dokter mutakhassis fil qalbi, itu dokter spesialis kolbun, itu bukan spesialis liver tapi spesialis apa? Jantung. Ya. Jadi yang disebut oleh Nabi di dalam jasad manusia ada mudghah itu adalah jantung, bukan hati. Karena jantung itulah sebenarnya yang menjadi poros kehidupan kita ini. Dan jantung itulah yang berhubungan dengan otak. Ini ada penemuan-penemuan terbaru, ya, yang menguatkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kan di Quran dikatakan lahum qulubun ya'qiluna biha. Ayat lain lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya qulubun. Qulubun jamak dari kolbun. Mereka punya hati, ya'qiluna biha. Kok hati kok berpikir? Hati kok memahami? Kan begitu. Selama ini kita bingung. Loh, yang berpikir tuh hati apa? Otak. Nah, ternyata bahwa hati, kolbun itu bukan hati tapi jantung. Dan jantung ini berkaitan erat dengan otak. Ya. Penemuan terakhir belum berusia 2 tahun saya kira oleh para ahli. Ternyata di dalam rongga jantung itu ada saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan saraf-saraf otak. Dan di dalam jantung itu terdapat 40.000 sel apa begitu, itu untuk menyimpan informasi. Jadi ada memori di dalam jantung, tapi ada juga memori di dalam otak. Ya. Jadi oleh karena itu maka ketika kita berzikir misalnya, ya, kalau itu hanya di dalam bentuk zikir jasadi, hanya ucapan di mulut, ya, maka itu mungkin hanya naik ke otak kiri. Kalau menurut ilmu neuroscience hanya masuk ke otak kiri dan tidak bisa ke jantung, karena untuk bisa ke jantung itu harus masuk ke otak kanan, karena silang begitu, silang. Jadi sambungan saraf itu silang, kanan di otak berarti ke kiri, ke arah kiri, yaitu di jantung. Ya. Nah, nanti akan ada satu ilustrasi mengenai ini, ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Masih menurut Imam Al-Ghazali, di dalam korban Allah tidak menerima dagingnya, tapi takwa yang ada di dalam hati orang yang berkorban. Lan yanalullah luhumuha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, kan itu dalam Al-Quran. Ketika kalian berkorban, Allah itu tidak mengambil dagingnya. Dagingnya silakan berikan kepada manusia. Yang diterima oleh Allah apanya? Takwanya. Lakin yanaluhu taqwa minkum. Maka di sini Imam Ghazali menegaskan
Orang berkorban itu bukan soal besarnya kambing atau sapi yang dikorbankan, tapi adalah besarnya takwa kita di dalam hati. Nah itu. Niat baik di hati sudah dihargai meskipun belum dilaksanakan. Nah ini pentingnya amal hati ini. Kita sudah berniat berbuat baik, tapi ada halangan sehingga tidak bisa melaksanakan niat itu. Banyak di antara umat Islam sekarang di seluruh dunia termasuk Indonesia sudah niat berangkat haji tahun ini dan sudah masuk daftar yang berangkat tapi tidak bisa berangkat. Terus ada yang marah-marah, ada yang ngamuk kepada pemerintah Saudi macam-macam. Sebenarnya kalau dia memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak perlu marah karena niat baik yang sudah diwujudkan dalam dia bayar daftar, kemudian sudah masuk daftar yang berangkat itu sebenarnya sudah nilainya oleh Allah sudah sama dengan menunaikan ibadah haji karena dia tidak berangkat bukan karena apa-apa tapi karena situasi dan kondisi. Jadi oleh karena itu banyak-banyaklah berniat baik di dalam hati. Kalau kita sudah berniat baik, kok kemudian tidak bisa melaksanakan karena lupa atau karena ada halangan, maka itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isilah hati kita itu dengan keinginan-keinginan baik. Ya. Kadang-kadang kita lupa kok kalau belum terbiasa. Padahal sudah niat. Misalnya kalau mau keluar rumah itu, kata Rasulullah, ucapkanlah apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa. Waktu belum berangkat itu sudah niat, nanti saya harus baca ini. Tapi begitu keluar dari rumah, starter sepeda motor lupa. Tapi kalau tadi kita sudah berniat, itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, hebatnya Allah ini, maha murahnya Allah ini. Kalau kita baru berniat sudah dicatat satu amal, ketika kita melaksanakan itu dicatat 10 kali kebaikan. Nah, ini luar biasa. Tapi kalau kita berniat buruk, sebelum diamalkan itu tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Ya. Ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang tapi oleh Nabi dinilai ikut berjihad. Ini dalam hadis terkenal sekali. Pulang dari suatu peperangan, sebelum masuk kota Madinah, Nabi bersabda, "Wahai kalian para prajurit Muslim, di Madinah ini ada orang-orang ya yang ketika kalian kemarin menuruni lembah, menaiki bukit, ya, menyerang lawan, itu mereka bersama kalian." Terus para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasul, mereka tidak pergi, mereka ada di kota. Bagaimana Anda mengatakan mereka ikut berperang bersama kita? Nabi menjawab, mereka itu sebenarnya keinginan hatinya untuk ikut berjihad itu sangat besar sekali. Tapi terhalang karena sakit, terhalang karena fisiknya sudah lemah, terhalang karena dia tidak punya biaya. Jadi Nabi menceritakan ada beberapa orang yang sebelum berangkat perang itu datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasul, kami sungguh ingin berangkat, tapi kami nggak punya dana. Kami tidak bisa berangkat kan nggak punya dana. Terus Nabi bertanya ke beberapa orang, siapa yang bisa ikut mendanai saudaramu ini? Rupanya memang semuanya juga pas-pasan. Maka akhirnya tidak jadi berangkat. Karena zaman dulu itu kalau perang itu biaya sendiri, kalau sekarang perang dibiayai oleh negara kan. Dulu perang itu ya berangkat perang itu harus bawa bekal sendiri. Nah orang-orang seperti itu kata Rasulullah, meskipun tidak berangkat perang, tapi mereka ya, oleh Allah sudah dinilai ikut berangkat berjihad. Ya, jadi makanya pentingnya di sini kita itu punya niat yang baik. Sekarang kita melihat suatu kejahatan, dalam hati kita harus ada ketidakrelaan. Ada orang berbuat kebaikan, kita tidak bisa ikut,
Tapi hati kita harus ada keberpihakan kepada orang yang berjihad melawan kebatilan. Ada keberpihakan dalam hati itu sudah dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Meskipun kita tidak ikut berangkat, kita tidak ikut terjun, ya, karena keterbatasan kita. Nah, jadi ini pentingnya amalan hati. Ada orang yang gugur di medan perang, tapi kata Nabi dia masuk neraka. Ada 1-2 orang yang begitu hebat waktu berperang, ya, menewaskan banyak musuh, ya, sehingga para sahabat melihat, wah ini orang hebat, ini masuk surga. Itu dilaporkan kepada Nabi, si fulan meninggal, ya, dia tertembak, dia terpanah, meninggal, dan dia pasti masuk surga karena dia sudah menewaskan puluhan prajurit kafir. Tapi Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Ya. Mengapa masuk neraka? Karena dia berperang bukan karena mendukung Allah, bukan karena Allah. Dia berperang itu karena melampiaskan dendamnya. Ya. Karena di dalam prajurit, di kalangan prajurit kafir itu ada orang-orang yang selama ini menjadi musuhnya dan dia dendam. Dan dia berperang bukan karena Allah, tapi karena ingin membunuh orang-orang itu. Wah, ini betapa sulitnya menata hati, ya. Ya. Sayyidina Ali diceritakan ketika perang individual dengan seseorang, musuhnya itu sudah terjatuh dan pedang Sayyidina Ali itu sudah ada di lehernya, tinggal tusuk aja mampus dia. Tapi sebelum Ali menusukkan pedangnya, orang itu meludahi Ali, ya. Maka timbullah rasa marah Ali itu. Orang ini sudah mau mati kok masih meludahi saya. Berarti ada rasa dendam, ada rasa marah kepada si orang tadi. Maka Ali tidak jadi membunuhnya, ditarik pedangnya. Orang itu heran, loh, kenapa kamu tidak bunuh saya? Ya, saya kan sudah tidak berdaya. Ali menjawab, karena kamu tadi meludahi saya, maka dalam hati saya ada dendam kepadamu. Saya khawatir kalau saya membunuhmu bukan karena Allah, tapi karena dendam yang ada di dalam hatiku. Nah, orang-orang yang sudah mencapai tingkat amalan hati seperti ini, mungkin kita berat menirunya, tapi kita harus belajar, ya, harus belajar. Tentu dalam konteks yang sesuai dengan apa yang kita alami. Ya. Ya, saya teruskan sedikit secara cepat, ya. Jadi ada 3 macam pejalan menuju Allah, ya. Sangat bersemangat dalam berbagai macam ibadah lahir, tapi mengabaikan ibadah batin, seperti kekhusyuan dan kebersihan diri dari penyakit-penyakit hati, ya. Sholatnya rajin, semangat, ya, disiplin, tapi kekhusyuannya kurang, ya. Atau di dalam hatinya masih ada mungkin rasa bangga kepada dirinya, ya. Sementara di sisi lain ada orang yang sangat peduli menjaga kebersihan hati, kekhusyuannya dalam ibadah, memupuk ketakwaan, mahabbah, tawakal, tapi dia kurang peduli sosial, kurang peduli pada kegiatan dakwah. Pokoknya dia khusyuk ibadah untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan umat, tidak pernah memikirkan perjuangan. Nah, ini kedua-duanya ini kurang sempurna. Maka yang paling baik adalah seimbang antara amalan hati dan amalan jasad. Nah, ini yang terus-menerus harus kita perjuangkan di dalam diri kita. Bagaimana supaya seimbang? Ya, kita ya rajin beribadah, tapi juga rajin beramal sosial. Ya, kita rajin ibadah, tapi kita juga jangan sampai dalam hati kita ada rasa bangga, sombong, ya, sehingga merendahkan orang lain. Ya, inilah keseimbangan antara amalan hati dan amalan jasadi. Ya. Amal jasadi yang tidak menembus hati menjadi tidak berarti atau kurang berarti. Ya. Nilai amal jasadi tergantung kepada kehadiran hati dalam amal jasadi. Sholat, hati kita harus hadir, ya. Zakat atau infak, ya, harus disertai dengan keikhlasan.
Sebaliknya sehebat apapun amalan hati, ibaratnya hati yang luluh dalam mahabbah dan khauf kepada Allah, tapi kalau tidak menjalankan ibadah-ibadah jazatiyah sesuai dengan ketentuan syariat, maka tidak utuhlah keberagamaannya. Ya. Yang penting saya ini sudah takut kepada Allah, cinta Allah, tidak perlu sembahyang lagi, misalnya gitu ya. Itu enggak benar. Maka amal batin dan amal lahir harus tidak bisa dipisahkan, harus seimbang, terkait dan terpadu. Ya. Amalan hati ini contohnya ikhlas, ridho, mahabbah, muhasabah, sabar, tawakal, roja atau harapan. Ini semua adalah amalan hati. Ya, bagaimana kita wujudkan keikhlasan, ridho, mahabbah dan seterusnya. Amal jasadi contohnya ya sholat, zakat, haji, infak, zikir, kita bekerja, ya, kita menolong orang, itu semua amal jasadi. Ya. Nah, ini harus diseimbangkan antara amalan hati dan amalan jasadi. Ya. Jadi di dalam amalan jasad ini sebenarnya juga ada overlap ya, ada sambungannya dengan amalan hati. Ya. Contohnya orang zikir misalnya ya. Ini zikir, ya. Jadi zikir itu ada tingkatannya. Kita tahu bahwa zikir itu adalah perbuatan yang agung ya. Zikrullahi min a'dhami ma yusilu ila mahabbatihi ta'ala. Zikir atau ingat Allah itu adalah cara yang paling besar, yang paling hebat untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir itu ada tingkatannya, ada zikir bil lisan. Bil lisan itu cuma apa? Lisannya saja yang bergerak, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, apalagi wah ini saya harus 1000 kali, wah sudah. Pikirannya bukan kepada Allah tapi kepada apanya? 1000-nya itu, pada hitungannya. Jadi sibuk dengan hitungan tapi lupa kepada Allah. Itu zikir bil lisan, itu baik juga, itu juga satu amalan zikir ya. Tetapi ada zikir qalbi. Zikir qalbi tidak diucapkan, cuma hatinya ya, hatinya ya. Tapi seringkali kalau hanya hatinya itu jadi pertanyaan, ini betul apa enggak sih? Misalnya, nah ini contoh konkret aja ya gitu ya. Kita bersolawat ya. Semuanya ada fungsinya, ya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan zikir sudah sholat ya. Zikir sudah sholat itu jahr atau sir. Yang namanya sir itu bukan di dalam hati sama sekali sebenarnya. Itu juga harus dilafalkan tapi tidak keras. Ya. Maka yang baik adalah zikir bil lisan dan qalbi. Itu harus disatukan, ya. Maka ketika kita berzikir itu ya subhanallah, 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 subhanallah. Nah, gitu. Jadi tetap mulut ini mengucapkan, ya. Nah, kemudian ada zikir bil fikri, itu adalah tafakkur, pikir dengan pikiran, mengingat Allah dengan melihat alam semesta ciptaannya. Kemudian zikir bil arkan itu zikir dengan anggota badan. Ya. Ketika kita menjenguk teman kita yang sakit, itu kita sebenarnya sedang berzikir, ya, karena Allah itu ada di situ. Ketika kita memberi makan orang miskin, itu Allah sedang ada bersama orang itu. Dan ketika kita datang ke orang miskin memberi makan, sebenarnya kita sedang menemui Allah, ya, kita sedang mengingat Allah. Nah, ini ada satu penjelasan dari ahli neuroscience ya, dari ahli syaraf gitu ya, bahwa ketika kita mengucapkan zikir dengan suara lirih ya, misalnya astagfirullah, astagfirullah, itu sebenarnya kita sedang mengeluarkan karbon dioksida. Tapi sekaligus ketika kita mengeluarkan karbon dioksida dengan mengucapkan astagfirullah, itu secara otomatis akan masuk oksigen. Ya, jadi kalau kita banyak berzikir dengan mengucapkan itu tidak akan kekurangan oksigen. Karena ketika kita berzikir dengan dilafalkan meskipun sirron, ya, tidak keras,
itu terjadi proses mengeluarkan karbon dioksida dan sekaligus memasukkan oksigen. Nah, ketika kita mengucapkan zikir tadi, maka ucapan kita tadi itu akan tersambung ke otak kiri kita. Jadi tersimpan di otak. Kalau tidak kita ucapkan, tidak akan tersimpan di otak. Nah. Sementara kalau kita zikir itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati. Jadi bil qalbi, artinya ketika kita mengucapkan astagfirullah, 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 itu sambil membayangkan, mengingat-ingat, aku mohon ampun kepada Allah, ini kesalahan saya yang mana yang saya mohonkan ampun. Jangan sekedar ucapan, kita bayangkan, astagfirullah, saya dulu pernah melakukan ini, astagfirullah, saya belum melakukan itu, astagfirullah, saya melakukan kesalahan ini. Jadi kita bayangkan. Maka yang baik kan jangan cuma hitungan, tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sambil membayangkan, sambil mengangan-angankan. Maka kalau kita mengangankan apa yang kita ucapkan, itu akan masuk ke kotak kanan. Dan kalau masuk ke otak kanan, itu akan tersimpan nanti di jantung. Jadi otak kanan langsung masuk ke jantung. Dan di situ memori jantung akan berfungsi untuk menyimpan ucapan-ucapan baik yang ada di dalam, akan menyimpan ucapan yang baik di dalam jantung kita. Nah, itulah yang menjelaskan satu kasus, ya. Ini ceritakan, saya kebetulan ikut satu kajian tentang neuroscience ini di kelompok pengajiannya Pak Din Samsudin. Itu diterangkan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Itu ada penanya, ya. Penanya ini orang terkenal juga. Dia ceritakan tentang bibinya itu sakit dan lumpuh semua, dan dia selalu lupa semua ingatan. Tapi dia masih ingat kalimat-kalimat thayyibah. Jadi dia masih ingat itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masih ingat. Baca-bacaan sholat semua masih ingat. Padahal yang lain itu sudah tidak ingat lagi, tidak tahu anaknya, tidak tahu suaminya, tidak tahu, ya, sudah semuanya hilang memorinya. Tapi itu semua yang baik-baik itu tersimpan, ya, ucapan-ucapan baik. Nah, itu penjelasannya itu, ya. Karena ketika dia berzikir itu, dia juga mengangankan dan membayangkan, ya, isi dari zikir itu, sehingga tersimpan kemudian di jantungnya. Nah, itulah yang kemudian tetap abadi dan diingat terus, ya, sehingga ketika dia sudah lumpuh, otaknya pun sudah tidak lagi berfungsi, dia masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini satu peristiwa nyata, ya, yang dibahas di dalam seminar itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana supaya kita menyeimbangkan amalan lahir dan amalan batin. Kita bersyukur sudah bisa melakukan ibadah lahir yang banyak, ya, sholat fardu, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Tapi marilah itu kita perkuat dengan amalan batin kita, yaitu ikhlas, ridho, ya, dicintai rasa cinta kepada Allah atas semua yang kita lakukan itu. Insya Allah itu akan memperkuat, ya, dan tentu saja menambah nilai dari ibadah kita. Saya kira ini untuk kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara.